warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islam Iskandar dengan NPM 2406212233, Prodi PAI, Fakultas Aplikasi Imigrasi. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh para sahabat dan kemudian dikompilasi oleh para ulama. Sementara itu, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Hubungan antara Al-Quran dan hadis sangat erat, karena hadis berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, dan mengaplikasikan isi dari Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. 1. Hadis sebagai penjelas dan rincian dari Al-Quran. Al-Quran seringkali memberikan petunjuk secara umum, sementara hadis memberikan rincian lebih lanjut mengenai petunjuk tersebut. Contohnya, dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang kewajiban zakat, namun tidak menjelaskan secara rinci tentang beberapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dan kepada siapa zakat tersebut disalurkan. Hadis menyampaikan rincian mengenai hal ini, seperti zakat fitrah dan zakat mal. Dalam ayat Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Hadis yang menjelaskan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, zakat fitrah adalah satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hadis sebagai pembuktian dan peneguhan Al-Quran. Peneguhan Al-Quran. Hadis juga berfungsi untuk meneguhkan dan membuktikan kebenaran dari Al-Quran. Bahkan, dalam beberapa hal, hadis menjadi bukti tentang apa yang disebutkan dalam hadis. Contohnya, Al-Quran berbicara tentang sifat Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan hadis memperjelas bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadis yang meneguhkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. 3. Hadis sebagai penafsir dan tafsir Al-Quran. Al-Quran dalam beberapa hal. Hadis menjadi penafsir bagi ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang mungkin memiliki makna yang lebih luas atau samar. Contohnya, dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang menyebutkan tentang kehalalan dan keharaman makanan. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makanan yang halal dan yang haram. Dalam ayat Al-Quran, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Mungkin penjelasan ini tidak akan saya jelaskan di sini karena akan dijelaskan nanti ketika presentasi di kelas. Hadis yang menafsirkan, Nabi SAW bersabda, setiap binatang yang bergigi taring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis sebagai petunjuk praktik dalam menjelaskan syariat. Hadis juga sangat penting dalam memberikan petunjuk praktis tentang bagaimana cara kita menjalankan berbagai perintah dan larangan dalam Al-Quran. Contohnya, meskipun Al-Quran mengajarkan tentang kewajiban sholat, hadis memberikan petunjuk rinci tentang cara sholat, jumlah rakaat, dan waktu pelaksanaan sholat. Dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dalam hadis yang menjelaskan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan,
Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. 5. Hadis sebagai penunjuk dalam menghadapi masalah baru. Hadis dapat memberikan solusi bagi masalah-masalah baru yang tidak ditemukan secara langsung dalam Al-Quran. Dalam hal ini, hadis membantu umat muslim untuk memahami bagaimana seharusnya mereka bertindak dalam situasi tertentu yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran tidak menyebutkan tentang masalah keuangan digital atau transaksi elektronik, namun melalui hadis dan fatwa para ulama, umat Islam diberikan pedoman dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariat. Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada padanya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi pedoman dalam transaksi modern agar tidak terjadi penipuan atau ketidakjelasan dalam jual beli. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam memperjelas, menguraikan, dan menerapkan ajaran-ajaran Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita perlu mempelajari dan menghayati hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa sih harus menghayati atau mempelajari hadis itu? Karena agar kita dapat memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dengan benar dan komprehensif. Keduanya itu saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya di sini masih tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.